Ya, kembali lagi dengan kami Robotik Indonesia. Kita akan belajar computer vision. Kita akan meniru fitur palm shutter, atau kalian pernah lihat video yang ini. Nah, kita akan membuat atau meniru aplikasi yang seperti ini, fitur ini. Oke, kita masuk ke VS Code. Kita masih menggunakan fungsi dari MediaPipe, karena di MediaPipe sudah ada hand detection dan juga titik jari. Kita gunakan kita buat dulu drawingnya. Kita buat objek dari fungsi draw utils dan drawing styles. Ini gunanya untuk menggambar dari hasil deteksinya. Kita buat solusi, yaitu dari hands. Kita buat objek dari kelas hands, dari tangan. Oke, kita kemudian meload atau memuat kamera. Ini kita gunakan webcam di laptop, indeksnya 0. Hal ini untuk height frame-nya, mungkin W-nya untuk width frame atau tinggi dan lebar frame dari gambar atau resolusi. Kita buat time sama dengan 0. Ini untuk waktu mulainya. Waktu mulai untuk menghitung mundur fitur palm shutter-nya. Kemudian ada data ini untuk menghimpun datanya. Data yang kita perlukan dari hasil deteksi. Kita masuk ke void loop-nya. Di void loop kita masih sama. Ini di void loop kita mengambil gambar dari kamera, yaitu ke variable image. Red ini untuk statusnya, jadi semisal jika ada gambar maka nilainya true, jika tidak ada maka false. Maka kita gunakan logika, jika tidak ada gambar maka kita anggap sudah selesai fungsi videonya. Mungkin kita copy dulu gambar aslinya. Gambar kopiannya kita convert ke format RGB biar bisa diproses. Kemudian dari objek kelas hands tadi kita proses menggunakan fungsi proses ini. Kita dapatkan nilai kembaliannya. Oke, kita buat dulu nilai kembaliannya itu apa aja sebenarnya. Kita cari yang hands. Oke, kita cari kelasnya ini. Kemudian fungsi prosesnya yang ini. Untuk inputnya itu RGB kita sudah sesuai. Jadi gimana? Nah, ini kita sudah RGB, kemudian nilai kembaliannya returns-nya ada 3, yaitu multi hand landmarks, kemudian multi hand work, sama multi hand mass. Yang kita gunakan hanya yang ini aja, yang multi hand landmarks. Maka kita gunakan yang ini. Jika emang ada multi hand landmarksnya, maka kita akan ada proses selanjutnya, yaitu kita gambar dulu biar kelihatan tangannya yang gimana. Ini hanya untuk
fungsi tampilan aja biar kelihatan. Kemudian kita masuk ke fungsi logikanya, perhitungannya. Sini kita ambil dulu frame-nya berapa, size image-nya maksudnya. Kemudian ada 2 data, ada 2 key datanya, yaitu data 2 dan data awal. Jadi kita akan gunakan data awal ini. Logikanya, jika belum ada data awal di variable data, maka kita akan buat data yang pertama itu jadi data awal. Jika sudah ada, maka data selanjutnya akan jadi data 2. Jadi nantinya hanya ada 2 data, itu data awal dan data 2. Ini nanti formatnya tipe datanya yaitu dictionary atau kamus gitu, ada key-nya gitu. Yang kita ambil hanya ada, kan sebenarnya ada banyak titik, hampir 20 titik. Hanya kita ambil 2, yaitu di bawah telapak tangan sama yang ujung atasnya itu di ujung jari tengah, karena itu yang biasanya paling tinggi, dan center biasanya. Ini ada 2 data. Kemudian kita ambil datanya yaitu X dan Y-nya terhadap si image. Jadi dia nantinya dapat posisi XY-nya, titik XY-nya. Jika sudah dapat 2 titik XY, kan kita bisa hitung nilai kemiringannya. Kita nanti juga dapat data miringnya. Jika sudah dapat data miring, kita tunggu supaya ada 2 data 2-nya maksudnya. Jadi ada data awal, data 2. Jika sudah ada 2 data itu, maka kita akan bandingkan. Jika beda sudutnya itu di atas 10 derajat, jadi anggapannya kita kalau sudah di atas 10 derajat itu berarti sudah ada seperti gerakan dada atau say goodbye gitu, gerakan gitu, maka kita akan memulai waktunya, memulai waktu hitungnya. Ini akan jadi patokan awal ya. Jika sudah masuk ke sini, berarti kan yang ini atau waktu fungsi counternya sudah dimulai. Ini ya. Jika waktu sekarang dikurangi waktu awal itu masih sudah di atas 5 detik atau sama dengan 5 detik, maka dia akan menyimpan gambar dengan fungsi imWrite. Nantinya format namanya kita gunakan tanggal dari fungsi time. Ada day, ini hari, bulan, tahun, jam, menit, sama detik. Nanti dia akan menyimpan di sini. Kemudian juga akan mengambilkan tulisan dan kalau selesai. Kemudian kita reset nilainya. Time-nya kembali non. Kemudian data awalnya kita hapus. Jadi kita akan menyimpan gambar terus menerus. Ini akan mengambilkan waktu counternya. Kemudian ini akan mengambilkan gambarnya. Jika semisal ingin keluar, kita tinggal klik huruf key. Kita akan coba apakah ada error atau sudah sesuai. Nah, ini datanya kan kosong. Kemudian nah ini kan belum mulai countdown ya, soalnya nilai sudutnya itu masih di bawah 10 derajat. Kita coba gerakan. Nah, sudah beda 10 derajat lebih.
kita akan mengambil gambar ya. Kita akan mengambil gambar lagi karena ini data awalnya tidak ada. Kita coba lagi. Oke, ini ada tambahan lagi. Oke, sudah bisa, gambarnya juga tersimpan. Oke, kita buka biar kelihatan. Kita simpan di sini. Ini 1 2 3 kali simpan, dan formatnya tanggal, bulan, tahun, jam, detik, jam, menit, detik. Ini bedanya beberapa detik aja. Ini 3358, kemudian menit 13, detik 13. Jika ada kesalahan ya, tapi masih bisa. Kita bandingkan dari video ini dan hasilnya. Sudah mirip kan? Walaupun nggak mirip-mirip banget sih ya, namanya juga tiruan ya, untuk belajar cukup lah. Mungkin video selanjutnya bikin apa lagi ya, bisa tulis di kolom komentar ya untuk rekomendasinya. Dari kami Robotik Indonesia, terima kasih.